Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya akan dibacakan dengan dulu ya. Ya, Bu. Happy hadir Bu. Lintas Hadir, Bu. Nisa hadir Bu. Kaila Hadir, Bu. Kakak Hadir, Bu. Gimana? Hadir, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Anak-anak coba perhatikan gambar tersebut. Menurut kalian dari mana biaya pembangunan fasilitas ini berasal? Dari pemerintah, Bu. Bagus. Lalu pemerintah mendapatkan dananya dari mana? Daripada masyarakat. Teruskan. Nah, bagaimana hubungan pajak dengan pembangunan fasilitas umum? Kalau masyarakat bayar pajak, pembangunan bisa berjalan. Bagus. Menurut kalian apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau membayar pajak? Pembangunannya akan lambat. Tepat sekali. Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya pajak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat memahami pengertian pajak dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi serta jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab warga negara Indonesia. Nah, langsung kita ke materi. Nah, apa itu pajak? Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan masyarakat kepada negara atau pemerintah. Uang tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan fasilitas umum seperti bangunan, pendidikan, terus kesehatan. Nah, ada pula jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak berbeda menjadi dua. Yang pertama, pajak berdasarkan pihak yang menanggung. Yang pertama itu pajak langsung. Nah, pajak langsung ini biasanya dibayar oleh perseorangan, terus tidak bisa dialihkan ke orang lain. Nah, contohnya pajak PBB, terus sama pajak penghasilan. Yang kedua adalah pajak tidak langsung. Pajak ini yang dikenakan pada barang atau jasa, jadi bisa dikembalikan kepada orang lain. Biasanya contohnya itu BPN. Kalau biasanya kan kita makan di restoran itu kan nanti di notanya ada bayar BPN itu. Nah, itulah pajaknya. Itu adalah cukainya. Cukai itu biasanya kalau kita membeli barang dari luar negeri atau kita just tip, itu nanti kan kenakan cukai. Terus kedua yaitu pajak dasar instansi pemungutan. Ini juga dipegang juga, yaitu pajak besar dan terkecil. Ini langsung dipungut oleh pemerintah pusat seperti PPH, PPN, dan biaya langsung. Nah, pajak daerah ini dipungut oleh pemerintah daerah. Contohnya seperti contoh pajak kendaraan motor, pajak hotel, dan pajak hiburan. Lalu
pajak itu sebagai pendapatan negara. Pajak di negara kita kan pendapatan besar itu dari pajak. Nah, itu adalah fungsinya sebagai pendapatan terbesar di negara. Terus sebagai pengaturan regulasi, nah pajak ini digunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi, tentunya misalnya cukai rokok yang ditujukan untuk mengurangi konsumsi rokok. Terus dari segi pendapatan, melalui pajak negara mengumpulkan dana untuk program sosial seperti subsidi atau bantuan sosial sehingga mengurangi ketimpangan ekonomi. Yaitu yang terakhir, stabilisasi ekonomi. Pajak ini digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi seperti mengendalikan inflasi melalui kebijakan fiskal. Terus kesadaran berpajak. Seberapa sih kesadaran masyarakat untuk membayar pajak? Nah, kesadaran pajak ini penting dimiliki oleh masyarakat karena pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk membangun infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, dan berbagai kebutuhan masyarakat. Selain itu, kepatuhan dalam membayar pajak juga menunjukkan hubungan kita terhadap pembangunan negara. Coba kalian amati proses ini. Menurut kalian, apakah proses seperti itu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak? Bisa. Mengapa kesadaran membayar pajak masih perlu ditingkatkan? Karena kesadaran masyarakat mendukung saja pentingnya pajak. Bagaimana cara mengajak masyarakat sadar pajak melalui media sosialnya? Dengan membuat poster digital. Terus pada pembelajaran ini kalian akan membuat proyek berupa poster digital kampanye edukasi pajak. Nah, sebelumnya silakan bentuk kelompok terdiri dari 2 sampai 3 orang ya. Setiap kelompok menentukan masing-masing ya temanya apa. Kelompok kami memiliki tema satu untuk pendidikan. Kelompok kami memiliki tema ayo taat pajak. Kelompok kami memiliki tema pajak negara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, karena baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Bagaimana perkembangan proyek poster dunia kalian? Sudah selesai, Bu. Pastikan isi poster kalian jelas, menarik, dan bisa dipahami oleh masyarakat ya. Ini biasanya sudah tebal, tapi lebih bagus lagi kalau tambahkan logam. Baik, Ibu. Selamat selesai ya. Iya, Bu. Posternya udah selesai belum anak-anak? Sudah, Bu. Kalau sudah, kelompok 1 presentasi ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan terkait poster pajak digital. Sebelumnya perkenalkan nama Marisa dan Aku Intan. Kita akan mempresentasikan poster digital ini. Yang pertama itu ada pengertian pajak. Pajak itu apa sih? Pajak itu adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara untuk kepentingan bersama, misalnya untuk pembangunan negara dan lain-lainnya yang menyangkut kebersamaan di negara tersebut. Selanjutnya ada fungsi pajak. ada anggaran. Anggaran itu sebagai pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk yang kedua itu mengatur, fungsi mengatur itu untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian negara. Dan yang ketiga ada redistribusi pendapatan, di mana mengurangi kesenjangan sosial dan pemerataan pendapat dalam di masyarakat. Yang terakhir itu ada fungsi stabilitas, di mana stabilitas harga dan akan mendorong stabilitas keamanan negara. Selanjutnya kita itu ada slogannya, yaitu bayar pajak bangun negeri. Terus manfaatnya pajak dalam kehidupan kita dalam sehari-hari itu apa sih? Kalau dalam pendidikan itu nanti membangun sekolah dan meningkatkan kualitasnya pendidikan. Selain itu
project poster tersebut? Saya jadi lebih memahami manfaat pajak. Dan saya belajar bekerjasama dalam kelompok juga, Bu. Kendalanya itu saat menemukan desain poster yang menarik, Bu. Betul sekali. Nah, dari kursus ini kalian tidak hanya belajar materi pajak, tetapi juga belajar untuk membangun kreativitas dan kebersamaan. Hari ini kita belajar bahwa pajak sangat penting bagi pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Dan membayar pajak merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Mari kita tutup pembelajaran siang hari ini dengan berdoa bersama. Doa. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.